deskripsi dan fungsi prediksi. Seperti telah dikemukakan, atribut kemampuan kognitif dapat dipilah menjadi dua, yaitu kemampuan yang bersifat aktual dan kemampuan yang bersifat potensial, yang masing-masing diukur dengan tes dengan desain berbeda karena tujuan ukurnya yang tidak serupa. Tes kemampuan aktual didesain untuk menggambarkan prestasi yang dicapai sebagai hasil dari usaha pembelajaran atau pelatihan pada kawasan kemampuan tertentu. Tes kemampuan potensial dirancang untuk memprediksi peluang keberhasilan yang akan datang dengan mengungkap kemampuan dasar yang relevan. Fungsi deskripsi yaitu mengukur kemampuan aktual yang menggambarkan prestasi individu hasil pembelajaran atau pelatihan. Skor menunjukkan pencapaian saat ini dan bergantung pada representasi materi yang diajukan. Contoh, tes kemampuan akademik seperti ujian nasional yang mengukur penguasaan materi saat ini. Namun, juga bisa digunakan untuk memprediksi keberhasilan di tingkat lanjut. Fungsi prediksi mengukur kemampuan potensial, yaitu kemampuan dasar yang memprediksi kesuksesan di masa depan. Tes ini lebih berfokus pada peluang keberhasilan individu dan seringkali tidak terkait langsung dengan materi pelajaran. Contoh, tes bakat yang menilai potensi individu untuk keberhasilan di masa depan. Perbedaan utama, tes deskriptif menggambarkan hasil saat ini, sedangkan tes prediktif berfokus pada memprediksi keberhasilan di masa depan. Meskipun fungsinya berbeda, tes prestasi dapat digunakan untuk prediksi tanpa mengubah isinya, seperti dalam penggunaan nilai UN untuk seleksi pendidikan lanjutan. B. Perbedaan tes standar versus tes non-standar. Yang pertama adalah tes standar. Tes dengan materi, prosedur administrasi, scoring, dan interpretasi yang dibakukan. Digunakan secara luas lintas usia dan kelompok pendidikan. Dirancang untuk kebutuhan jangka panjang dengan komparabilitas skor antar subjek. Disertai manual administrasi dan norma scoring. Contoh, tes intelijensi umum, tes IQ, tes bakat, dan tes potensi belajar. Pada umumnya, berbagai tes abilitas potensial dirancang untuk menjadi tes standar. Tes intelijensi umum, tes bakat, tes IQ, tes potensi belajar, dan semacamnya tidak dibuat untuk memenuhi keperluan tes tertentu saja, tetapi memang dirancang sebagai instrumen baku yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah tes non-standar. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan khusus, seringkali bersifat jangka pendek. Tidak perlu dibakukan karena tujuan dan fungsinya terbatas. Contoh tes prestasi belajar, tes formatif dan sumatif di sekolah, tes buatan guru. Digunakan dalam ujian semester atau ulangan di sekolah. Berikutnya adalah contoh khusus. Ujian nasional merupakan tes prestasi belajar standar dengan komparabilitas skor antar sekolah dan antar daerah. Tes seleksi masuk perguruan tinggi yang menggunakan total skor tanpa memperhatikan kontribusi mata uji tidak termasuk tes standar. Kesimpulan, tes kelas atau tes buatan guru tidak selalu lebih rendah kualitasnya dibanding tes standar. Hanya berbeda dalam tujuan dan cakupan. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah pokok dalam konstruksi tes. Dalam konstruksi tes, perencanaan merupakan proses awal dari penyusunan tes atau instrumen agar terciptanya suatu tes yang benar-benar memiliki karakteristik kualitas yang semestinya. Tanpa adanya suatu perencanaan yang seksama, tidak akan dihasilkan tes yang dapat berfungsi dengan baik.
Dan tes yang tidak berfungsi dengan baik akan menghasilkan data skor yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, sehingga apabila data tersebut digunakan akan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. Pada langkah perencanaan inilah dipertimbangkan segala aspek yang menyangkut karakteristik tes yang diinginkan dengan mengingat tujuan penyusunan tes yang bersangkutan sehingga dapat dikembangkan suatu desain sebagai acuan kerja. Dari kejelasan teoritik mengenai atribut yang akan diukur beserta operasionalnya dapat dibuat suatu blueprint. Blueprint perlu dibuat juga spesifikasi tes yang dikehendaki yang memuat informasi mengenai tipe item yang digunakan, rata-rata taraf kesukaran item yang diinginkan, banyaknya item yang diperlukan, lamanya waktu pengerjaan tes, cara pemberian skor, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi bagian dari desain tes yang hendak dibuat yang menjadi pedoman bagi pelaksana konstruksi, yaitu para penulis item, reviewer, atau penilai item, perakit tes, penguji kualitas, dan penerbit tes. Nah, teman-teman, berikut beberapa langkah-langkah pokok dalam konstruksi tes. Yang pertama itu menetapkan dominan ukur atau memilih konstruk teoritik. Selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi dan spesifikasi tes. Berikutnya memvalidasi indikator keperilakuan. Selanjutnya menulis item, menelaah dan memperbaiki item, memvalidasi isi item. Setelah itu menguji coba item. Setelahnya memvalidasi konstruk, merakit tes dan mengestimasi reliabilitas, dan yang terakhir yaitu menerbitkan tes. D. Spesifikasi tes. Satu langkah penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam rangka perencanaan setiap tes adalah tes yang dikehendaki di antara karakteristik yang umumnya menjadi bagian dari spesifikasi tes adalah A. Banyaknya item yang akhirnya akan menjadi isi tes harus ditetapkan terlebih dahulu. Bila format item yang akan digunakan adalah esai, tentu banyaknya item tidak dapat sebanyak item format objektif. B. Format dan tipe item. Format item yang sangat lazim digunakan untuk tes kemampuan biasanya adalah salah satu dari format objektif atau format esai. C. Variasi item. Spesifikasi tes akan menyatakan pula bahwa item-item yang akan dibuat oleh atau tidak disajikan dalam berbagai variasi seperti pernyataan, gambar, grafik, tabel, dan semacamnya. D. Tingkat kesukaran item atau tes. Tes dapat dirancang menjadi terasa sulit, sedang, atau mudah untuk diwajib bagi responden. Tinggi rendah tingkat kesukaran tes merupakan pemikiran umum yang berlaku bagi rata-rata atau kebanyakan responden, bukan bagi masing-masing individu. Tingkat kesukaran tes tentu saja berasal dari tingkat kesukaran itemnya. E. Kualifikasi penulis item. Bagi para penulis dan penelaah item, bekal blueprint dan spesifikasi tes saja belum mencukupi. Mereka perlu sekali penulisan kaidah-kaidah, penulisan item, serta mendapatkan pelatihan keterampilan penulisan item untuk mendapatkan hasil item yang berkualitas. Dalam penulisan item, terdapat beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kualitas dan kejelasan item tersebut. Yang pertama, konstruk tersirat. Item harus mengungkapkan konstruk secara tersirat dan sesuai dengan indikator perilaku yang telah ditetapkan. Yang kedua, kalimat jelas dan sederhana. Gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh responden. Yang ketiga, hindari penafsiran ganda. Pastikan item tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat, penggunaan bahasa baku. Selalu gunakan bahasa Indonesia yang baku, kecuali jika ditunjukkan untuk budaya tertentu yang memahami bahasa daerah-daerah. Yang kelima, hindari kata negatif. Disarankan untuk menggunakan kata positif dan menghindari penggunaan dua kata negatif dalam kalimat untuk mengurangi kebingungan. Yang keenam, sesuai dengan subjek.
Item harus relevan dengan subjek yang diukur dan tidak mengandung unsur sosial desirability yang tinggi, agar responden tidak hanya menjawab sesuai norma sosial. Yang ketujuh, tulis dengan berhati-hati. Setiap istilah yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, contoh penulisan item yang benar dan berkualitas. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kedua, tulis item dengan berhati-hati. Yang ketiga, fokus pada indikator perilaku. Yang keempat, pertanyaan pasti dan umum. Yang kelima, alternatif pertanyaan yang jelas. Yang keenam, kalimat pendek dan jelas. Yang ketujuh, tata tulis bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya, penulisan item untuk tes prestasi di sekolah. Yang pertama, pemilihan jenis item. Yang kedua, pertimbangan dalam penyusunan tes. Yang ketiga, kualitas item. Yang keempat, reliabilitas tes. Yang kelima, pengawasan dan pelaksanaan tes. Yang keenam, interpretasi hasil. Dan presentasi kami dari kelompok 2. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Sekian dan terima kasih, semoga tidak ada yang bertanya.